Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah semuanya. Sekarang kita lanjut materi anak di tema 8, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, seperti biasa ya nak, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak ustazah. Dalam pembelajaran 3 disebut jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara perorangan. Bagaimana dengan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara kelompok ya anak-anak ustazah? Nah, di sini ada usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi kelompok ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan maupun keuntungan. Baik anak-anak ustazah, di sini ada badan usaha milik negara atau BUMN, ada badan usaha milik swasta atau BUMS, ada koperasi. BUMN atau badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara. BUMN dapat berupa perusahaan umum atau perum atau perseroan terbatas. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi. BUMD merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah daerah. Tujuan pendirian BUMD sebagai berikut. Yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang B, merupakan kebutuhan rakyat yang menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Yang kedua ada badan usaha milik swasta atau disingkat dengan BUMS. Badan usaha milik swasta merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Yang pertama ada firma, yang kedua ada persekutuan komanditer atau CV, selanjutnya ada perseroan terbatas. Kita masuk ke firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Yang kedua, anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Yang ketiga, biasa bergerak di bidang layanan konsultasi, hukum, dan keuangan. Selanjutnya persekutuan komanditer atau kita singkat dengan CV didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu yaitu sekutu aktif dan pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Selanjutnya, perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Bukti kepemilikan berupa saham atau penyetoran modal. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen sesuai besar saham. Untuk mengembangkan dan memperluas usaha, saham perseroan dapat diperdagangkan di pasar modal. Nah, ini adalah masuk ketiga yaitu Koperasi Indonesia. Baik anak-anak ustazah, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Selanjutnya koperasi sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yaitu untuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Nah, anak-anak ustazah, ternyata Dr. Handus Muhammad Atta adalah Bapak Koperasi Indonesia, ya nak. Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia ada koperasi konsumsi, koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan yang kedua ada koperasi simpan pinjam, koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Dan yang ketiga ada koperasi produksi, koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Dan yang keempat ada koperasi jasa, koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Dan koperasi serba usaha, koperasi mengelola berbagai jenis usaha, misalnya menyediakan barang konsumsi, simpan pinjam, menyediakan bahan baku, dan menyalurkan hasil produksi. Nah, baik anak-anak ustazah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 5. Silahkan anak-anak ustazah amati gambar ini. Ini adalah salah satu contoh peristiwa kekeringan. Pernahkah anak-anak ustazah merasakan peristiwa kekeringan ini? Peristiwa kekeringan. Hal yang dapat kita lakukan dalam menghadapi kekeringan. Yang pertama, berdoa kepada Allah supaya segera turun hujan. Yang kedua, menghemat pemakaian air. Yang ketiga, mendaur ulang pemakaian air, misalnya air bekas cuci bahan makanan digunakan untuk menyiram tanaman. Nah, baik anak-anak ustazah, sekarang kita akan mengenal beberapa tarian yang ada di Maluku. Di sini ada tari suling dewa. Air merupakan sumber kehidupan. Ketika hujan tidak turun dalam waktu lama, bencana kekeringan dapat melanda suatu daerah. Saat itu, banyak kegiatan manusia terganggu karena berkurangnya air bersih akibat kekeringan. Banyak cara dilakukan masyarakat untuk menghadapi bencana kekeringan. Misalnya di Desa Bayan, Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena musim kemarau tiba. Para tokoh adat atau sepupu adat Desa Bayan melakukan ritual lewat tarian, yaitu tari suling dewa. Tarian tersebut merupakan sarana permohonan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar hujan segera turun. Nah, di sini ustazah ada beberapa soal ya, nak. Yang pertama, dari mana asal tari suling dewa? Yang kedua, kapan dilakukan tari suling dewa? Yang ketiga, siapa yang melakukan tari suling dewa? Yang keempat, apa tujuan dilakukan tari suling dewa? Dan yang kelima, mengapa air penting bagi manusia? Nah, di sini kita jawab sama-sama ya. Tadi tari suling dewa berasal dari Lombok, dari Desa Bayan, Nusa Tenggara Barat. Sedangkan yang kedua pertanyaannya, tari suling dewa dilakukan saat musim kemarau berkepanjangan. Yang ketiga soalnya tadi apa, nak? Siapa yang melakukannya? Yang melakukannya yang tadi yaitu sesepuh adat atau tokoh adat. Yang keempat, tari suling dewa dilakukan sebagai sarana permohonan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar segera turun hujan. Dan yang terakhir, air penting bagi manusia sebagai sumber kehidupan. Manusia membutuhkan air karena 90% tubuh kita merupakan cairan. Air juga diperlukan untuk sarana kebersihan. Nah, itu jawabannya ya, nak. Nah, sekarang kita masuk ke pola lantai tari Saudi dari Aceh, nak. Di sini ada yang pertama, pola langkah lurus. Yang kedua, pola langkah segi empat. Yang ketiga, pola langkah bentuk U. Dan pola langkah zigzag. Selanjutnya yang kelima itu ada yang kayak S itu ya, nak. Pola langkah bentuk S. Dan pola langkah segitiga. Yang ketujuh itu pola langkah segi silang. Pembelajaran 6. Nah, anak-anak ustazah, di sini
Budaya masyarakat Indonesia beragam. Beragam budaya itu berkaitan dengan erat dan lingkungan setiap daerah. Salah satu budaya itu adalah tarian. Tarian setiap daerah mempunyai ciri khas sendiri. Ayo kita pelajari ya anak-anak ustazah. Pola lantai karya tari. Dengan adanya berbagai macam bentuk tarian, bentuk pola lantainya pun berbeda-beda. Bentuk pola lantai tarian suatu berbeda dengan tarian yang lainnya. Selain bentuk yang berbeda, terdapat pola lantai yang mempunyai maksud dan ada juga yang tidak memiliki makna. Pola lantai yang mempunyai maksud lebih banyak ada dalam tari-tarian klasik yang terdapat di Keraton, Surakarta, dan Yogyakarta. Namun demikian tidak menutup kemungkinan jika pola lantai dalam tari kreasi, baru dan tari rakyat juga mempunyai maksud. Nah, coba anak ustazah perhatikan gambar ini. Yang pertama itu yang kedua gambar ini anak, tari pada gambar tersebut merupakan tarian yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tari Jarah Kepang berdasarkan bentuk koreografi termasuk dalam jenis tari rakyat. Sedangkan tari Bedaya termasuk dalam jenis tari klasik. Bentuk pola lantai tari Jarah Kepang lebih sederhana dibandingkan bentuk pola lantai tari Bedaya. Pola lantai yang berbentuk garis horizontal pada tari Jarah Kepang tidak mempunyai maksud apapun. Sebaliknya, pola lantai yang terdapat pada tari Bedaya mempunyai maksud ya anak-anak ustazah. Ada satu pola lantai pada tari Bedaya yang dikenal dengan nama rakit lajur. Pola lantai rakit lajur bermaksud menggambarkan 5 unsur yang ada pada diri manusia, yaitu cahaya, rasa, sukma, nafsu, dan perilaku. Nah, baik anak-anak ustazah, karena pembelajaran kita di subtema 2 sudah selesai, maka ada tugas yang akan ustazah berikan di akhir video ini. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.